Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu tape mini yang super enak. Teksturnya super lembut dan bikin nagih. Cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, atau untuk suguhan keluarga di rumah. Kalau teman-teman ingin membuatnya juga, yuk simak video ini sampai habis. Pertama-tama kita siapkan cetakan dulu, lalu alasi dengan paper cup. Kalau teman-teman nggak punya cetakan seperti ini, bisa pakai cetakan bolu kukus yang bolong-bolong itu ya. Siapkan bahan utamanya 100 gram tapai singkong yang sudah matang, lalu lembutkan menggunakan garpu sampai betul-betul halus ya. Kalau tapai kalian nggak terlalu lembut, itu bisa ditambah 1 sendok makan santan kental atau pakai susu kental manis putih. Nah, kalau sudah lembut seperti ini, sekarang kita sisihkan dulu. Campurkan bahan keringnya dari 100 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 1 sendok makan tepung maizena. Lalu aduk sampai rata. Kalau sudah rata bisa disisihkan dulu ya. Siapkan 60 gram margarin, lalu lelehkan dengan cara ditim seperti ini. Setelah margarin sudah mencair, sekarang kita angkat dan biarkan dingin dulu sebelum digunakan. Di dalam wadah sudah saya pecahkan 2 butir telur, 80 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Oke, sekarang kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih dan kental. Setelah kurang lebih 5 menit, adonan sudah mengembang dan warnanya sudah putih pucat. Kemudian matikan mixernya dulu. Nah, pastikan adonan sudah kental berjejak seperti ini ya. Oke, sekarang kita tambahkan tapai singkong yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk menggunakan mixer dengan speed paling rendah, dikocok asal rata saja ya. Setelah tapainya sudah rata, sekarang kita tambahkan bahan kering. Ini bahan kering yang sudah kita campurkan tadi. Lalu aduk-aduk dulu dengan mixer yang belum menyala. Setelah itu nyalakan mixernya dengan speed paling rendah ya, dan dikocok asal rata saja. Dan yang terakhir, tambahkan margarin yang sudah dilelehkan dan sudah dingin. Selain menggunakan margarin, teman-teman juga bisa menggantinya dengan butter ya. Oke, sekarang kita aduk sebentar ya menggunakan mixer. Mengaduk margarin dengan mixer jangan terlalu lama supaya adonan tetap stabil dan tidak turun. Nah, cukup sebentar aja, lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula ya. Pastikan diaduk sampai betul-betul rata supaya margarin tidak ada yang mengendap di bawah. Setelah adonan sudah betul-betul rata, sekarang masukkan secukupnya adonan ke dalam cetakan yang sudah dialasi dengan paper cup. Masukkan adonan jangan sampai terlalu penuh karena saat dipanggang nanti adonan akan mengembang. Jadi cukup diisi adonan sampai 3/4 cetakan saja. Sekarang hentakan loyangnya beberapa kali. Ini tujuannya supaya adonan lebih rata ya. Tambahkan topping keju cheddar yang sudah diparut. Kalau teman-teman nggak suka keju, itu bisa diganti dengan yang lain, misalkan mesis, kismis, atau choco chip. Jadi sesuaikan aja stok yang ada di dapur ya.
Kalau saya lebih suka bolu tape itu pakai topping keju atau pakai kismis, itu rasanya lebih enak. Tapi kembali lagi dengan selera masing-masing. Oke, sekarang kita panggang dengan oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Panggang dengan suhu 175 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 20-25 menit. Kalau teman-teman pakai oven tangkring, bisa pakai api sedang, taruh di rak atas atau rak tengah, dipanggang sampai 25 menit. Setelah saya panggang kurang lebih 20 menit, ini sudah matang dan warnanya sudah kecoklatan. Nah, setelah itu kita keluarkan dari cetakan ya. Dan hasilnya seperti ini, mengembang dan sangat menul-menul. Kalau mau mengemasnya, tunggu sampai dingin dulu ya, supaya nanti kuenya tidak mudah berjamur. Nah, yang ini pemanggangan tahap kedua ya. Jadi misalkan oven kalian kecil, itu bisa dipanggang secara antri, bisa 2-3 kali pemanggangan. Setelah bolu tape sudah betul-betul dingin, sekarang saya akan mengemasnya menggunakan plastik OPP. Untuk plastiknya di sini saya memakai ukuran 8x8 cm. Kita kemas satu persatu supaya lebih rapi dan menjaga tekstur bolu tetap empuk dan moist. Supaya menambah nilai jual, teman-teman bisa menambahkan stiker sederhana seperti ini. Untuk stikernya, teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue atau bisa online lewat Shopee atau Tokopedia. Satu resep ini menghasilkan lumayan banyak ya, sekitar 18 pieces. Bagi teman-teman yang ingin menghasilkan lebih banyak, itu bisa pakai 2 resep. Jadi kalau pakai 2 resep bisa dikalikan 2 setiap bahannya. Nah, sekarang kita cobain tekstur bolunya ya. Tuh, terlihat sendiri kalau bolunya benar-benar sangat empuk, lembut, teksturnya juga sangat empuk dan sangat moist. Resep bolu tape yang enak ini recommended sekali ya buat teman-teman coba. Oke, selamat mencoba. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.